Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa ja'ala lil wusuli ilaihi tara'iqa wa tihatan wa subula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan narju biha aliyal janani nuzulah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh aqwamul khalqi dinna wa ahdahum subula sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan hidup dan mati untuk menguji hamba-hambanya, sehingga terbedakan siapa yang paling baik amalannya di antara mereka. Begitu pula kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya dan memuliakan hamba-hambanya yang mentaatinya. Maka sungguh berbahagialah orang-orang yang bertakwa kepadanya, dan sungguh merugilah orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi yang mulia Sayyidina Muhammad ibn Ali Abdillah, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini ibarat tempat penyeberangan yang sedang dilalui oleh orang-orang yang hidup di dalamnya. Setiap orang akan melewati dan meninggalkannya, lalu menuju kehidupan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai tempat beramal dan akhirat sebagai tempat pembalasan amalan. Maka setiap orang yang beramal, dia akan melihat balasannya, dan orang yang lalai akan menyesali perbuatannya. Setiap orang yang menjalani kehidupan dunia ini akan ada saat berakhirnya. Hari pembalasan pasti akan datang, dan apa saja yang akan datang adalah sesuatu yang dekat. Maka janganlah kita tertipu dengan gemerlapnya kehidupan dunia yang sementara ini, sehingga melalaikan dari kehidupan serta kewajiban kita sebagai manusia. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ingatlah bahwa kematian adalah suatu kepastian yang akan menimpa seseorang. Kematian akan memisahkan dirinya dari keluarga, harta, serta tempat tinggalnya. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan melalui firman-Nya bahwa di antara manusia ada yang akan mendapatkan pertolongan dan mendapatkan kabar gembira pada saat kematiannya, serta ada pula yang merasakan ketakutan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang yang bahagia saat kematiannya dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Tatanazzalu alaihimul malaikatul atakhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirati walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, yang artinya malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu sedih, dan berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Kami adalah penolong-penolong kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalam surga kalian akan memperoleh apa yang ingin kalian dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kalian minta. Fussilat 30-31. Sungguh kita semua tentu mengharapkan kabar gembira di saat malaikat maut hendak mencabut nyawa kita, karena dengan itu seseorang akan mengawali kehidupan bahagia di alam akhiratnya, dimulai dengan kenikmatan di alam kuburnya, dan kemudian akan terus dialami pada kehidupan akhiratnya. Keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan ini akan dirasakan oleh orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menerima dan menjalankan syariatnya, yaitu untuk orang-orang yang senantiasa ikhlas dalam beribadah kepadanya dan mengikuti jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama yang mengikuti jejaknya.
Jamaah rahimakumullah, ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini akan berakhir dan akan datang saatnya hari kebangkitan. Seluruh manusia sejak yang pertama kali diciptakan hingga yang terakhir kali diciptakan akan dibangkitkan. Bahkan binatang tumbuhan pun akan dibangkitkan dari dalam kuburnya, serta akan dikumpulkan di padang mahsyar. Selanjutnya, kehidupan akhirat akan berujung pada dua tempat tinggal yang sesungguhnya, yaitu surga atau neraka. Maka di antara manusia, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, akan menjadi penduduk surga dan dikatakan kepada mereka, Bismillahirrahmanirrahim, Kulu washrobu hani ambima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Yang artinya, makan dan minumlah kalian dengan penuh kesenangan disebabkan amal yang telah kalian kerjakan pada hari-hari yang telah lalu saat di dunia. Al-Haqqah 24. Sementara yang lainnya akan menjadi penduduk neraka. Ada naluhu wa ayyukum minan nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari siksa api neraka. Maka sebagaimana dalam firman-Nya akan menyesal di akhir kelak dengan mengatakan, Ya hasrata ala ma farratu fil jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Yang artinya, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajibanku terhadap Allah, dan aku sungguh dahulu termasuk orang yang memperolok-olokkan agama. Az-Zumar 56. Hadirin rahimakumullah, akhirnya marilah kita berlomba-lomba dalam beramal salih dalam kehidupan yang singkat ini. Janganlah kita menjadi orang yang memiliki sifat sombong sehingga menolak kebenaran yang datang kepada kita. Begitu pula, janganlah kita menjadi orang-orang yang mendahulukan dunia dan mengikuti hawa nafsu kita sebagai manusia di bumi ini, sehingga berani berbicara dan mengamalkan agama tanpa bimbingan para ulama. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang beruntung sehingga mendapatkan surganya dan diselamatkan dari siksa api neraka. Allahumma ahlna mimman sulul akhirati wa alal dunya wa qina fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nih, langsung ke khutbah kedua.